Ledakan. Kekuatan leluhur bayi darah tidak tertahankan. Saya melihat bahwa ketika dia menembaknya, itu benar-benar seperti memotong melon dan sayuran. Memotong tulang mati menjadi potongan-potongan, dan akhirnya terus meneriakkan. Kamu pahlawan naga sejati. Jangan salahkan saya. Ada kehidupan setelah kematian. Anda hanya temukan balas dendam pada orang-orang itu. Yao Yuekong juga menembak dengan marah. Pisau bundar bulan darah menebas ke segala arah, dan bahkan mengorbankan satu putaran bulan darah. Sinar bulan menyinari dan menghancurkan semua arah. Itu mengubah tulang Dewa Layu yang tampaknya dicairkan oleh cahaya bulan, penuh dengan dominasi. Namun, ada terlalu banyak tulang mati di pohon elf. Ini tampaknya menjadi Raja Dewa Malam Abadi untuk mengumumkan bahwa tempat ini akan diperintah olehnya di masa depan. Meninggalkan pertunjukan besar, roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya dibantai olehnya. Dia di sini, tergantung di sini. Pada saat ini semua menjadi Qin Yi. Musuh debu, dalam kegelapan, menebas mereka. Ini membuat Qin Yi Chen sangat sedih. Menghadapi tulang mati, dia memotongnya setiap kali, melihat tulang mati hancur di dalam hatinya. Tetapi jika dia tidak bisa menahan, menghadapi tulang harimau yang menabraknya, dia menggertakkan giginya dalam kesedihan. Qin Yi Chen membenci, dan 4 orang yang duduk di tanah malam abadi jelas-jelas mengacaukan hati dao mereka, mengendalikan tulang-tulang roh kepahlawanan dari 10 dewa besar, dan datang untuk menentang mereka. Ekspresi Bai Guanxing dingin dan tegas, dan senjata kekaisaran bihai diletakkan di tangannya, menyapu dunia. Tetapi pada saat ini, dia melihat Mu Qiyu gemetar dan berteriak, di bawah tanah, ada sesuatu yang ditarik keluar di bawah tanah. Booming. Pohon elf bergetar terus-menerus, dan di malam yang suram, Mu Qiyu tiba-tiba melihat telapak tangan tipis memanjang dari tanah, merobek tanah, dan yang satu hampir meraih pergelangan kaki Bai Guanxing. Mu Qiyu buru-buru mundur ketakutan. Mayat-mayat ini terkubur jauh di bawah pohon elf dan diserap oleh akar pohon bukanlah 10 dewa teratas yang menjaga tanah elf saat itu. Tetapi selama bertahun-tahun, yang ingin datang ke tanah malam abadi untuk mencari peluang, tetapi jatuh di sini. Beberapa orang kuat telah berubah menjadi tulang mati. Meskipun mereka telah jatuh selama beberapa waktu, tulang Tao sangat kuat dan tidak boleh direduksi menjadi tulang begitu cepat. Tetapi kekuatan tubuh Tao mereka telah diserap oleh pohon penyihir. Tapi apa yang berubah menjadi tulang tidak buruk? Yang benar-benar menakutkan Mu Qiyu adalah tubuh yang membusuk, keberadaan antara tulang mati dan mayat. Mereka berdarah dan tengik. Beberapa dari keberadaan ini, meskipun wajah mereka telah terdistorsi dan busuk, tetapi Mu Qiyu masih mengakui bahwa ini adalah kekuatan dari pihak terkenal. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Aku tidak menyelamatkanmu dengan membiarkanmu makan makanan kering di sebelahmu. Nenek moyang bayi berdarah berteriak dengan marah, menakuti jiwa Mu Qiyu dari tubuhnya, dan tertegun lama sebelum dia saling memandang dengan beberapa temannya dan datang untuk membantu dengan ketakutan. Namun, bantuan yang dapat diberikan oleh kekuatan tempur Mu Qiyu sangat kecil dan menyedihkan. Pertempuran seperti itu telah mengguncang hati mereka, terutama Tuan Bai mengatakan bahwa orang yang duduk di sini adalah Raja Malam Abadi. 4 di bawah komando. Di bawah berkah dao besar yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Malam Abadi. Masing-masing dari 4 keberadaan sangat tirani, dan tidak ada dari mereka yang memiliki leluhur bayi transfusi darah, yang benar-benar membuat mereka marah, dan konsekuensinya adalah bencana. Mu Qiyu gemetar seluruh, sehingga dia bisa membayangkan kekuatan dia bisa meledak, dan pada saat ini, dia juga melihat pohon elf bergetar hebat. Batang pohon yang megah itu benar-benar memecahkan lubang pohon yang terbuka, seperti mulut. Hidung dan fitur wajah sangat mengerikan ide. Putra Baize, jangan bersulang atau makan anggur yang enak. Ini adalah tanah para dewa kita. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Ledakan. Pohon elf meledak menjadi kekuatan, dan batangnya terangkat tinggi seperti telapak tangan raksasa. Tetapi cabang yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang patah, memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia dan kebrutalan merobek segalanya. Seolah-olah pohon elf adalah dewa yang memberkati satu pihak, sekarang terkorosi dan disempurnakan menjadi kejahatan oleh tanah malam abadi. Dan ketika terbangun, satu pukulan akan menyebabkan gempa besar bergetar. Pukulan itu bahkan menghentikan dunia sejenak, dan kemudian dengan riak mengerikan yang pecah, Mu Qiyu yang menyapu dan beberapa orang segera terbang keluar, merasa bahwa otot dan tulang mereka patah, dan sulit untuk berdiri. Qin Yi Chen juga melangkah mundur lagi dan lagi, menusuk tanah dengan pedang ajaib, tetapi tidak menyangka bahwa pisau biasa ini akan mampu menembus kepala mayat yang membusuk. Qin Yi Chen memindai ke segala arah dan melihat semakin banyak tulang mati merangkak keluar dari tanah, sudah mengelilinginya. Dan dengan kebangkitan pohon elf, setiap telapak tangan jatuh, itu bisa melepaskan jumlah tulang yang tidak diketahui, tak terbatas, tak berujung. Tuan, tidak akan berhasil bagi Anda untuk bertarung seperti ini. Jika Anda tidak membuat kami lelah, Anda harus membuat kami jijik. Qin Yi Chen menggertakkan giginya, sementara Bai Guanxing berkata dengan suara dingin, tentu saja aku tahu. Yi Chen, dengarkan baik-baik. Nanti,
kamu akan mengorbankan murid langit naga matahari yang menyala-nyala dan menyinarinya di dial bintangku. Aku akan membakar pohon elf. Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya dan membakar pohon peri. Namun, Bai Guanxing tidak memberi Qin Yichen kesempatan untuk membangkitkan emosinya sama sekali. Jadi dia tiba-tiba mengorbankan bintang. Dan bintang bersinar terang. Buka mata langit. Qin Yichen menggertakkan giginya dan dengan paksa menahan kesedihan di hatinya. Pohon elf telah memberkati berapa banyak elf yang tumbuh di bawah pohon. Tetapi sekarang, mereka hanya bisa dibakar dengan tangan mereka sendiri. Matahari yang terik, buka. Ledakan. Mata naga itu melotot, menakjubkan ke segala arah. Qin Yichen mematuhi instruksi Bai Guanxing, dan matahari yang terik Zunlong Tianpu meledak menjadi matahari yang mengepul, seperti matahari besar. Tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang merobek malam, bersinar ke arah bintang yang telah diangkat Bai Guanxing. Dan matahari yang terik baru saja meledak ke dalam bintang, dan bintang itu seperti cermin yang terang, seolah-olah terbakar. Qin Yichen merasa bahwa bintang ini seperti cermin yang terang, membiaskan sinar matahari dan membuat suhunya semakin panas. Tepatnya, Bai Guanxing menggunakan murid surga naga matahari yang menyala-nyala sebagai panduan. Setelah memperkenalkan dial bintang, Bai Guanxing menggunakan kejeniusan dan kebijaksanaannya sendiri untuk membakar matahari yang terik dengan lebih ganas, membuat kekuatan ini jauh melampaui Qin Yichen, dan bahkan kekuatan Qi Yang sendiri. Horizontal. Dan segera setelah itu, saya melihat Bai Guanxing memegang bintang di tangannya. Bintang itu seperti cermin. Matahari besar tersembunyi di cermin. Tiba-tiba melonjak ke langit dan berubah menjadi sinar matahari yang mengerikan jatuh dari awan, seperti roh surgawi dari pohon elf, menyinarinya. Tanda seru. Membakar. Bai Guanxing berbicara hukum, dan matahari terik yang dipantulkan Zunlong Tianpu dari dial bintangnya bahkan lebih ganas. Hanya dalam beberapa saat, tulang kering yang terbungkus mulai terbakar. Tidak hanya tulang yang layu, tetapi bahkan kulit pohon elf yang telah berubah-ubah kehidupan, secara bertahap jatuh, seperti kayu busuk yang lembab, secara bertahap menguap, dan kemudian terbakar. Tidak. Dia akan menghancurkan pohon peri. Hampir sesaat, Qin Yichen mendengar suara kejutan dari kedalaman malam abadi, dan kemudian kejutan itu berubah menjadi niat membunuh yang marah. Anak Baize, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil pohon elf? Mengapa sekarang, kamu akan membakarnya dengan tanganmu sendiri? Ke-10 protosmu memperhatikan untuk mengembalikan jiwa mereka ke tanah air mereka. Kamu bisa pergi ke darat untuk keselamatan. Lihat mereka. Perusahaan dibakar olehmu, tidak ada sisa tulang yang tersisa. Betapa menyakitkan.